Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini hari Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, renungan untuk hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama berbunyi demikian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dan jadi para ratumu berita gagap, jalaunan paherbang tanganmu rap dohotak parjahat, bebe sibidakon hagiduhon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, kitab Keluaran adalah satu kitab yang merekam atau menuliskan sejarah perjalanan umat Israel ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Sebagaimana kita ketahui, Musa menjadi satu tokoh besar yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan segala perintah Tuhan yang harus mereka turuti. Musa lah yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin umat itu untuk sampai keluar dari perbudakan Mesir. Nah, saudara, ada hal menarik dalam nats ini jika kita kaitkan dengan perilaku hidup yang sedang terjadi pada saat ini. Mungkin dalam 5 atau 10 tahun belakangan, kata hoax sudah sangat sering kita dengar, bahkan sangat familiar dalam telinga kita masing-masing. Nah, membaca firman ini ternyata menyebarkan kabar bohong atau hoax itu sudah ada sejak zaman Musa. Sehingga tidak akan mengherankan jika melalui nats yang kita telah baca dengar bersama-sama, Tuhan memberitahu Musa supaya dia mengingatkan bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian agar menjunjung tinggi kejujuran dalam bentuk apapun, termasuk tidak menyebarkan kabar bohong, baik itu yang dilakukan seorang diri atau bekerja sama dengan orang lain. Stop menyebarkan kabar bohong. Kira-kira itu poin yang pertama. Saudara kekasih, sering tanpa kita sadari kita tidak berbohong hanya karena kita takut ketahuan, atau mungkin kita malu kalau sampai ketahuan. Tapi kita disadarkan melalui kitab Keluaran ini bahwa ternyata larangan untuk berbohong itu, larangan untuk menyebarkan kabar bohong atau hoax itu juga tertera dalam firman Tuhan. Maka kalau pada hari Minggu tanggal 1 September yang baru 2 hari lalu kita lewati, kita diingatkan supaya tetap berpegang pada perintah Tuhan. Salah satunya adalah dengan kita menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam hidup kita. Artinya, jangan berbohong karena itu dilarang oleh Tuhan. Atau junjunglah kejujuran karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, yang kedua, pada nats ini dikatakan, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nah, hal ini bisa saja terjadi dalam hidup kita karena beberapa faktor. Salah satu mungkin karena persahabatan, pertemanan, atau mungkin pernah kita termakan budi oleh seseorang, sehingga ketika kita tahu dia telah melakukan yang tidak benar atau melakukan satu tindakan kejahatan, maka kita membela dia dengan dasar yang tidak jelas, hanya karena mungkin dia sahabat kita, dia teman kita. Memang kalau kita ingat bagaimana Martin Luther menjelaskan dalam penjelasan hukum Taurat ke-9 tentang larangan berbohong, dia katakan, siap pinat dodongan mulus takas lebih noto kesalahan. Artinya tentang seseorang, kalau kita belum tahu pasti tentang kesalahannya, lebih baik kita membela dia. Tetapi bukan berarti kalau kita sudah jelas-jelas mengetahui bahwa seseorang itu berjahat siapapun dia, dikatakan kita tidak boleh membantu dia bersaksi tentang yang tidak benar. Saudara kekasih, dua hal ini menjadi renungan penting dalam hidup kita. Apalagi di zaman kita sekarang, di zaman teknologi yang sangat canggih ini, di era media sosial ini, kita harus lebih berhati-hati. Kalau dulu kita sering mendengar mulutmu adalah harimaumu, nah sekarang ini sudah bergeser. Jari-jarimu adalah harimaumu. Karena begitu mudah kita men-share ketika kita melihat ada konten, padahal belum tentu kita ketahui nilai kebenarannya. Maka harus lebih hati-hati, karena Tuhan melarang kita menyebarkan kabar bohong. Inilah pesan dari firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita menjalani hari-hari kita, sesulit apapun kita harus tetap jujur, sekalipun terkadang kita dibenci oleh orang lain, tetapi kejujuran itu sangat berarti di hadapan Tuhan, dan kebohongan itu sangat dimurkai oleh Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan, dan percayalah Tuhan akan menyertai-mu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengajak kami supaya kami menjunjung tinggi nilai kebenaran dalam hidup kami, supaya kami tidak tergoda untuk menyebarkan kabar bohong, dan supaya kami tidak berpihak kepada pelaku-pelaku kejahatan dengan menyaksikan sesuatu yang tidak benar. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah firman ini menjadi petunjuk kami dan kekuatan kami menjalani hari-hari kami. Berkatilah Tuhan, apapun pekerjaan yang akan kami lakukan hari ini, biarlah semuanya itu kami lakukan dalam kejujuran dan keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak kami. Kini hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi jemaat yang sedang bergumul, Tuhan topang, Tuhan kuatkan. Bagi jemaat yang sedang berduka, Tuhan menghiburnya. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini, mengingatkan kami kembali betapa nilai satu kejujuran itu sangat berarti dalam hidup kami. Terimalah doa kami dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati-Mu hari ini. Amin.